pernah merasakan beberapa kali. Terus menurut saya meringankan masyarakat. Terus untuk kalau apalagi mobil itu selisihnya banyak. Untuk mungkin kalau pajak 3 juta itu kita mungkin dapat free sekitar 1,5 juta gitu. Tahun kemarin ya, mau beli motor itu, motor lama gitu, kan pajaknya telat hampir sekitar 4 sampai 5 tahun. Kebetulan di bulan-bulan 11 itu ada program pemutihan, itu estimasi aku tanya di Samsat itu sekitar 4 sampai 5 jutaan. Nah, berhubung ada pemutihan katanya penghapusan dendanya dihapus sama bea balik namanya itu dihilangkan juga. Jadi yang harusnya saya bayar 4 sampai 5 juta, ada program pemutihan itu bisa sekitar 2,5 sampai 3 juta aja. Iya. Tanggapannya kalau harus diadakan tiap tahun sih. Karena waktu itu kendaraan saya mati 5 tahun. Waktu itu kan ada pemutihan. Jadi itu sangat menguntungkan bagi saya. Ke Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur menggelar program pemutihan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Warga Surabaya menyambut antusias kebijakan ini sehingga jumlah wajib pajak melonjak sekitar 100%. Kantor Samsat Manyar, Surabaya Timur lebih ramai dari hari biasanya. Jumlah warga yang membayar pajak berlipat dua, yang mengurus balik nama kendaraan bahkan melonjak lebih dari 4 kali lipat. Pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Bahkan di tahun 2024 ini data yang kami dapatkan dari pajak kendaraan bermotor ini ada 6 triliun rupiah yang disumbangkan untuk PAD. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa PKB atau pajak kendaraan bermotor ini menjadi pendapatan utama di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk mendorong masyarakat taat pajak, pemerintah provinsi kerap melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Meski demikian bukan berarti tanpa tantangan. Lantas bagaimana DPRD Jawa Timur mengawasi sekaligus membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur melalui sejumlah regulasi pajak kendaraan bermotor? Hari ini di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, saya Gia Clarissa akan membahasnya. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena saya akan ditemani oleh narasumber yang cocok sekali untuk membahas masalah pajak hari ini. Dari Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Adam Rusdi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Sehat. Mbak Gia, alhamdulillah sehat. Nah ini saya untuk wawancara Pak Adam ini susah banget karena memang sibuk banget ya Pak ya. Ini enggak juga ya. Kayaknya ini juga mungkin Mbak Gia pas belum ketemu dengan tim yang pas mungkin. Oke, Nah, belum kira-kira ketemu tim begitu. yang pas ya. Berarti ini sudah tim yang pas Alhamdulillah. gitu. Nanti timnya boleh diapresiasi ya Pak? Boleh. Oke, Pak Adam, ini kan Anda sebagai Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Sebelumnya kita boleh dong perkenalan dulu nih. Oke. Untuk karena ini yang melihat warga Jawa Timur bahkan juga seluruh Indonesia Anda melihat. Sebelumnya pengalaman Anda untuk duduk di kursi legislatif ini sudah 2 periode ya Pak ya? Periode kedua, ya. Periode pertama di Komisi Komisi E Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat. Oke. Kemudian di akhir masa periode kami ditugaskan oleh partai menjadi Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur di bidang pemerintahan. Dan di periode kedua ini kami diberikan tugas oleh partai untuk menjadi Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi berkaitan dengan keuangan. Komisi C. Ini Komisi C kalau saya lihat-lihat ini tupoksinya ini kan banyak masalah perekonomian. Betul. BUMD termasuk pajak Betul. kendaraan bermotor. Nah, dari sempat di Komisi E, Komisi A, sekarang di Komisi C. Nah, kalau Bapak yang paling berkesan atau paling relate dengan Anda sebenarnya di komisi mana Pak? Sebenarnya semua relate Mbak ya, karena ini memang tupoksi kami. Tapi di Komisi C ini kami benar-benar banyak belajar karena banyak hal yang baru, kayak istilah-istilah di bank, perbankan, ada istilah NPL, ROA dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya. Kemudian ada di wilayah-wilayah investasi yang kemudian itu juga menjadi wilayah yang baru bagi saya. Walaupun secara pribadi kami adalah pengusaha, tapi kalau terkaitan penanaman modal asing ini kan tentu menjadi sesuatu yang baru bagi kami. Jadi kami terus belajar seperti itu. Oke, terus belajar, terus mengenal masyarakat ya Betul. tentunya.
Pak Adam, kalau berbicara masalah pajak kendaraan bermotor, kalau di Jawa Timur ini rame loh sekarang. Ramenya juga karena kita sering dibanding-banding kayak begitu ya. Tapi memang kita ingin tahu dulu, apakah memang pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur ini menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah? Ya, memang betul bahwa pajak kendaraan bermotor ini menjadi penyumbang terbesar bagi Provinsi Jawa Timur. Di samping pajak kendaraan bermotor juga ada pajak-pajak yang lainnya, Mbak. Ada pajak BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, ada PAP, pajak air permukaan, pajak retribusi, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, hari ini untuk PKB ini kita mengalami penurunan. Mengalami penurunannya bukan karena orang-orang yang tidak taat bayar pajak, tetapi karena ada aturan option pajak yang dimana berdasarkan Undang-Undang HKPD hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini option pajak kita berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya dan diberlakukan di tahun ini. Nah, sehingga kami dari DPRD Jawa Timur tentu bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar kondisi PAD kita ini tetap stabil. Walaupun di tahun ini itu kita berkurang di antara kisaran 4,1 triliun. Di antara angka itu. Tentu harus ada inovasi dari pemerintah terkait dengan menutupi kekurangan ini. Dan oleh karena itu pajak menjadi salah satu yang hari ini harus kita kejar bersama-sama. Dan alhamdulillahnya lagi masyarakat Jawa Timur ini memang luar biasa. Berapa persen ketaatan pajaknya, Pak? Jadi masyarakat Jawa Timur ini bisa sampai 86%, Mbak, ketaatan bayar pajaknya. Dan ini sangat besar dibandingkan dengan wilayah di Pulau Jawa. Jadi apresiasi masyarakat Jawa Timur ini. 86%. Nah, kalau berapa persen PKB menyumbang pendapatan daerah? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk dari data tahun sebelum ada undang-undang HKPD tersebut dan sekarang, dan bagaimana untuk menutupi, sekarang kan berarti pembagiannya berapa-berapa sih, Pak, untuk daerah, kemudian untuk pemerintah pusat, ini gimana nih? Mungkin kami perlu dijelaskan seperti itu. Jadi kalau dulu dengan pembagian pajak yang dahulu itu karena pemerintah provinsi ini yang langsung melakukan tagihan kepada masyarakat, jadi mendapatkan porsi yang terbesar. Nah, kalau hitung-hitungan persentase itu agak susah dijelaskan karena ini option pajak, Mbak. Hari ini option, jadi ada di situ hitungan kinerja dan lain sebagainya. Secara prinsip ini kira-kira ada pengurangan. Mungkin yang kemarin anggap kasarannya, Mbak, ya, kasarannya. Karena kalau kita rincikan lebih detail lagi, ada banyak variabel di situ, ada banyak sekali variabel. Di range kasaran kalau dulu kita bisa di angka sekitar 55, sekarang kita di angka 35%. Jadi memang agak lumayan mengurangi kita berkaitan dengan option pajak ini. Jadi memang dari ini pemerintah provinsi harus cermat betul dalam melakukan pengalokasian anggaran. Dengan adanya undang-undang HKPD, terutama ini kan berarti pembagiannya kan ada persentase masing-masing. Ini artinya dari pendapatan provinsi ini kan berkurang ya, Pak. Nah, inovasi atau mungkin regulasi seperti apa yang akhirnya bisa membuat masyarakat atau wajib pajak tersebut ini tetap taat dan tidak mengurangi? Artinya ini tidak mempengaruhi kepada masyarakat. Betul. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Ini hanya terkait dengan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hanya itu saja. Jadi terkait dengan masyarakat ini tentu inovasi masing-masing. Dalam konteks undang-undang HKPD ini tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Pemerintah provinsi semisal itu dirugikan dengan hal ini. Pemerintah Surabaya sangat diuntungkan karena di sana banyak sekali kendaraan bermotor, banyak sekali showroom dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara kepada pemerintahan yang lainnya, semisal kita bicara sesama kota, ada kota Pasuruan. Ini kota Pasuruan tidak untung dengan undang HKPD ini karena semakin kecil BAD-nya. Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, apalagi wilayah Pacitan,
yang kemudian tidak memiliki banyak kendaraan bermotor di situ. Hari ini yang sangat diuntungkan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang. Untuk Kota-kota yang besar wilayah-wilayah ya? untuk wilayah-wilayah lainnya ada perbedaan tapi tidak terlalu besar. Tapi paling besar adalah Surabaya. Oke. Itu artinya juga sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sering melakukan program-program yang tujuannya untuk menarik wajib pajak, untuk tetap menaati pembayaran pajak kendaraan bermotor. Madam, ini masih banyak sekali ya yang akan kita bahas, namun kita jeda sebentar. Oke. Kita akan lebih dalam lagi terkait dengan pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jawa Timur. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Presiden Prabowo Subianto memberi tanggapan soal teror kepala babi kepada kantor media dan jurnalis Tempo beberapa waktu lalu. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Pak Adam Rusdi, narasumber yang tepat. Karena dari perbincangan kita ini saya banyak mendapatkan insight baru sih Pak, pengetahuan baru. Karena yang kita tahu kan ya udah wajib pajak, bayar ya sudah. Sebelumnya gimana sih Pak penjelasan konsep pemutihan pajak dan biaya balik nama kalau di Jawa Timur? Sebelum kita masuk ke penjelasan. Hari ini kan kita masih belum melakukan kegiatan itu Mbak ya. Baik. Kita belum melakukan pemutihan pajak itu. Nah, pemutihan pajak itu ada macam-macam. Ada yang kemudian pemutihan pajak tunggakan pajak kendaraan bermotornya. Ada yang jasa harjanya. Ada yang kemudian denda berjalannya. Jadi ada beberapa konteks. Misal di daerah Jawa Barat itu diberlakukan semua. Kemudian ada di wilayah lain yang kemudian mungkin tunggakan PKB-nya tetapi untuk denda year to year-nya itu ada yang berjalan. Jadi macam-macam. Ada yang mungkin tidak dihapuskan di jasa harjanya. Jadi setiap wilayah itu tentu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Pertanyaannya apakah mungkin Jawa Timur melakukan itu? Ya mungkin saja. Tapi begini, yang perlu kita pahami bersama, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Jawa Tengah, pemerintah Kalimantan dan Provinsi Banten itu adalah strategi agar masyarakat kemudian segera membayar pajak. Nah, kenapa Provinsi Jawa Timur ini bisa tinggi yang taat membayar pajak? Karena tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki strategi-strategi juga. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memberikan reward kepada para pembayar pajak yang aktif ini. Nah, hari ini reward mungkin sudah diupload di beberapa postingan pemerintah Provinsi Jawa Timur, semacam umroh dan lain sebagainya. Nah, usulan kami ke depan dari Komisi C dengan tingginya masyarakat yang membayar pajak ini, lebih baik reward itu lebih dipersempit di wilayah kabupaten kota. Nah, jadi tidak global di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi kemudian bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Toh ini adalah gawe bersama, bukan hanya gawenya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pemerintah agar masyarakat yang taat bayar pajak ini diberikan perhatian yang lebih daripada yang tentunya tidak taat bayar pajak. Nah, pada konteks penghapusan pajak ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat agar aktif membayar pajak ini dilakukan dengan jemput bola. Kadang-kadang ada operasi gabungan untuk membayar pajak dan beberapa e-channel dan lain sebagainya agar kita dipermudah dalam melakukan pembayaran pajak. Kita tidak perlu lagi ke Samsat hari ini kan. Kita tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP. Kita cukup melalui Bank Jatim tinggal bayar pajak dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara pemerintah untuk mempermudah masyarakat walaupun dengan rebahan kita bisa bayar pajak, kira-kira begitu. Jadi secara prinsip yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah itu adalah cara agar masyarakat ini taat bayar pajak. Dan
ketaatan tiap daerah untuk membayar pajak ini tentu berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Seperti ketika kami ke Jawa Barat, kami melakukan kunjungan ke sana, kami juga penasaran apa sih strateginya ini, kami penasaran ya kan. Ternyata apa itu Pak? Nah, Strateginya kenapa di sana? kok kita ini selalu dibanding-bandingke dan lain sebagainya. Dibanding-bandingke, betul. Padahal kalau di Jawa sudah ada lagu ojo dibanding-bandingke kan Nah, begitu. Nah, betul. di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ketika kami ke Bapenda disampaikan data bahwa masyarakat yang aktif bayar pajak itu di angka sekitar 60%. Artinya tidak Nah, setinggi di tidak Jawa setinggi di Timur. Jawa Timur. Jawa Timur 86%. Kemudian di Jawa Tengah kira-kira di angka 70%. Di Kalimantan juga kira-kira di angka 70%. Jadi perlakuan atau cara pemerintah agar masyarakat ini segera menyebut bola untuk membayar pajak ini berbagai macam cara, kira-kira begitu. Artinya itu lebih menjadi strategi ya. Ya, itu Kalau di adalah Jawa Timur strategi. tantangannya apa Pak? Kan kita melihat 38 kota kabupaten dengan masing-masing kondisi geografis berbeda. Betul. Bagaimana ini untuk mendongkrak PAD Jatim khususnya masalah perpajakan? Terkait konteks pajak, Mbak, ya. Betul, Nah, tantangannya seperti apa? jadi memang untuk wilayah kota itu kan pasti lebih mudah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di daerah. Semisal contoh karakter warga kota Surabaya tentu sangat berbeda dengan karakter warga Kabupaten Sumeneb. Ada berbagai macam cara dengan kondisi geografis dan kondisi geopol yang berbeda-beda. Nah, cara-cara ini tentu pemerintah harus punya strategi tersendiri. Semisal contoh ketika pada konteks wilayah Madura, di wilayah Pantura, kita bisa menggandeng tokoh masyarakat yang kemudian bisa menggandeng untuk segera membayar pajak. Nah, jadi strategi-strategi seperti ini. Nah, atau kadang juga kita di wilayah Pacitan, wilayah pegunungan, Trenggalek. Nah, kita bisa jemput bola melalui mobil-mobil Samsat agar turun ke sana untuk masyarakat dimudahkan aksesnya. Karena di sana jangan-jangan akses internetnya susah. Kalau kita ngomong e-channel, nah, kita jemput bola ke sana. Dan banyak cara yang itu bisa dilakukan oleh pemerintah agar ini menjadi kesuksesan bagi kita bersama agar masyarakat taat bayar pajak. Jadi banyak macam-macam cara. Ini karena Anda dari Dapil Sidoarjo, Jatim 2, ini saya harus menanyakan kalau di Sidoarjo kondisinya seperti apa nih Pak? Kondisi Sidoarjo juga sama, jadi masyarakat kita cukup tinggi pembayar pajaknya karena masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara accessible internet itu juga sangat terjangkau. Jadi insya Allah di wilayah Sidoarjo hanya beberapa sedikit lah di 18 kecamatan 356 desa ini mungkin yang tidak tersentuh hanya sekitar tidak terlalu banyak, semua tersentuh, mungkin ada beberapa titik blank spot lah yang itu yang kemudian mungkin tidak tersentuh oleh internet. Jadi masyarakatnya enak kok Kabupaten Sidoarjo, enak-enak, baik-baik orangnya. Oke, baik-baik ya Pak ya. Oke, mungkin yang sepengalaman saya ya Pak ya, beberapa program dari pemerintah seperti tadi sudah disebutkan umroh, kemudian pemutihan denda pajak yang mungkin sudah sempat dilakukan ya. Seberapa efektif Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak? Kalau kami melihat Jawa Barat, masyarakat berbondong-bondong, kan sampai antri-antri kan kita melihat di YouTube dan lain sebagainya. Karena mungkin di sana ya tadi orang yang taat bayar pajaknya hanya 60%. Yang 40% ini yang kemudian berbondong-bondong antri dan lain sebagainya untuk penghapusan pajaknya. Nah, pada konteks ini tentu berbeda dengan di wilayah kita, Makanya bukan kami membela pemerintah provinsi, tapi memang harus ada skala apresiasi bagi masyarakat yang kemudian taat bayar pajak itu, Mbak. Ada regulasi yang mungkin mendorong para wajib pajak ini Pak, khususnya dalam perpajakan kendaraan bermotor yang sekiranya mungkin sedang digodok, sedang dikaji, atau mungkin sudah ada terkait sebagai support ya untuk mendongkrak PAD? Jadi selain pajak kita
untuk mendongkrak PAD ada berbagai macam cara, ada melalui sektor BUMD juga, kemudian kita juga melalui sektor retribusi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian juga kami genjot di samping PKB. Ada pajak mineral, bukan logam dan batuan. Nah, ini malah menjadi sesuatu yang sangat baru bagi provinsi. Karena di sini yang sebelumnya mineral pajak MBLP mineral bukan logam dan batuan ini tidak di provinsi, tapi langsung di pusat. Nah, dan fakta di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk kemudian agar para taat wajib bayar pajak ini untuk segera membayar. Jadi karena MBLP ini kan urusan tambang, Mbak. Nah, ada di satu wilayah yang bagi saya cukup janggal. Pajak MBLB-nya setahun itu hanya sekitar 1.700.000 kalau tidak salah. Saya meyakini itu lebih murah daripada harga pajak mobilnya Mbak Gea. Kira-kira begitu. Kan tidak masuk akal, Mbak. Di sana juga ada tambang. Nah, dan hari ini pemerintah harus tegas dan berani agar potensi MBLB kita ini bisa meningkat. Tentunya para penambang-penambang ilegal dan lain sebagainya ini harus kita tindak juga dan tertib taat bayar pajak. Jadi berbagai macam inovasi sih terus kita lakukan terkait dengan itu. Dari temuan-temuan kemudian juga dari turun langsung ke lapangan. Betul. Dan inovasi-inovasi ini dari teman-teman DPRD Komisi C khususnya ya ini terus mengkaji dan mendampingi sekaligus mengawasi. Dan memang pemerintah provinsi juga sedang melakukan kajian juga dengan piutang pajak. Kira-kira ini dengan melakukan pemutihan itu potensinya bagaimana. Ini pun juga sedang kita kaji dan kemarin berdasarkan kajian Bapenda saat ini memang masih dirasa belum pas untuk dilakukan itu. Nah, karena khawatirnya begini, bagi masyarakat yang aktif bayar pajak 86% ini, ketika mereka aktif kemudian ada pemutihan yang kemudian menguntungkan bagi yang tidak aktif bayar pajak. Ketika mau bayar pajak tunggu pemutihan dulu biar akhirnya mikir-mikir ya. Kira-kira begitu. Artinya ini harus selain sedang proses dikaji, ini ada sinergi ya antara DPRD kemudian dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini masih akan kita bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Titik Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh keluarga besar Titik Puspa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Adam Rusdi. Ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu baru ya Pak ya. Bahwa tadi pertamanya kalau orang dengar option pajak itu langsung ngeri ketar-ketir ya. Padahal ini artinya bagi hasil tidak ada. Kira-kira bagi hasil antara kabupaten kota dengan provinsi lah. Kira-kira begitu aja. Dan tiap daerah juga berbeda-beda ya. Komponennya, variabelnya ini banyak sekali. Namun oke, saya jadi mengerti di situ. Kemudian mungkin kita awal-awal dihantu ya option pajak bahwa pajak akan naik dan sebagainya. Padahal nggak ada itu dia. Itu yang pertama kata-katanya keren tapi serem juga buat masyarakat awam ya. Cuma intinya itu tadi tidak ada bagi hasil pajak ya. Bapak, kemudian bagaimana ini DPRD Jawa Timur terus mendorong peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor? Komitmennya seperti apa? Berkaitan dengan sektor PKB ini kan sebenarnya sudah ada hitungannya. Antara pajak kendaraan baru, jual beli motor, ini semua ada hitungannya. Jual beli mobil, ini semua ada hitungannya. Tinggal kalau kendaraan baru akan lebih mudah untuk menariknya. Kita tidak perlu repot-repot sudah, karena sudah otomatis, sudah automatically. Kalau tinggal bagaimana untuk yang pajak kendaraan bermotor yang bukan baru. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami dari DPRD terus mengawasi Badan Pendapatan Daerah. Ini kan sebagai pengampu untuk para pembayar pajak atau yang
melakukan regulasi untuk penarikan pajak. Nah, kami terus berkoordinasi dengan kami mengunjungi di masing-masing wilayah, kabupaten kota untuk mengetahui kira-kira kendalanya apa, permasalahannya apa. Nah, dari permasalahan itu kira-kira apa yang bisa kami support dengan kebijakan agar penarikan pajak ini berjalan dengan baik. Semisal mungkin ada sebuah kajian khusus bagi para penarik pajak di Bapenda ini, di Samsat ini mungkin ada insentif. Nah, itu kemudian bisa kita kaji bersama-sama gitu. Jadi kami dari DPRD terus melakukan pengawasan dengan seperti besok ini kami ke wilayah Mojokerto dan Jombang untuk mengetahui kira-kira apa kendalanya. Sampai hari ini realisasinya berapa. Terus kami kontrol per triwulan itu kami lakukan itu. Kemudian kita berbicara masalah proyeksi ke depan, tentunya ada target ya Pak DPRD Jawa Timur pada PAD selanjutnya khususnya dari pajak kendaraan bermotor tahun 2024 ini menyumbang 6 triliun. Kemudian dari target sebenarnya dari 17 sebenarnya tercapai 19 triliun ya. Bagaimana untuk target atau proyeksi berikutnya? Di tahun 2025 nanti itu kita target PAD kita melalui PAD murni provinsi itu di angka 16,8 triliun. Angka komanya tidak usah disebutkan, saya juga lupa. 16,8 triliun. Nah, dari 16,8 triliun itu seperti saya sampaikan di awal tadi ada variabel-variabel, ada pajak kendaraan bermotor, ada biaya balik kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan lain sebagainya. Termasuk pada sektor BUMD juga. Termasuk pada sektor retribusi juga. Jadi kami bukan hanya fokus di pajak kendaraan bermotor, Mbak. Jadi kami harus fokus kepada semua pendapatan asli daerah kita agar ini betul-betul kita maksimalkan. Karena lagi-lagi ketika target APBD dari pendapatan kita ini tidak tercapai, tentu akan mempengaruhi terhadap keuangan Provinsi Jawa Timur. Jadi semua hal bukan hanya pajak kendaraan bermotor terus kita perhatikan. Karena sebenarnya juga masyarakat harus tahu juga ya Pak, sebenarnya pajak ini ya digunakan buat apa kembali lagi buat masyarakat. Nah, ini gimana Pak penjelasannya? Hari ini menjadi PR besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya lagi-lagi bukan untuk membela Ibu Gubernur, Mbak ya. Jadi sebenarnya banyak hal, Mbak, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi message ini tidak sampai ke masyarakat. Semisal contoh, sampai hal yang terkecil pun untuk urusan madrasah diniyah. Nah, itu juga diberikan hibah juga oleh Provinsi Jawa Timur. Itu menyangkut hajatul orang banyak juga madrasah diniyah. Guru-gurunya juga. Nah, bahkan sektor-sektor swasta, madrasah diniyah dan lain sebagainya, sekolah-sekolah diniyah, pesantren pun itu terus diperhatikan Provinsi Jawa Timur. Termasuk perbaikan jalan di wilayah-wilayah jalan-jalan Provinsi Jawa Timur. Bahkan kadang ada juga ini yang menjadi domainnya pemerintah pusat, semisal contoh normalisasi sungai yang di bawah naungan Balai Besar terkait banjir. Nah, Mbaknya rumahnya mana? Saya Baratajaya Pak. Oh, Baratajaya. Mungkin hari ini sudah nggak banjir ya. Masih. Oh masih ya. Nah, ini ada pembahasan lain nih. Mungkin di wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayahnya pemerintah pusat. Tapi pemerintah provinsi juga memberikan anggaran untuk itu. Nah, tetapi sayangnya message ini tidak sampai ke masyarakat. Apa sih yang dilakukan Pemprov ini? Kok seolah-olah Bu Gubernur ini hanya kupas duren, hanya kira-kira begitu saja. Sebenarnya banyak, Mbak. Dan indeks kinerja kita ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Indeks kinerja dan Kemendagri ini bukan lembaga yang tidak kredibel, ya. Pasti punya penilaian-penilaian. Jadi lagi-lagi saya juga bisa memahami kenapa masyarakat begitu menganggap bahwa pemerintah provinsi seolah-olah tidak ada kerjanya. Karena tidak sampai pesan kerja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat. Kan nggak mungkin dong, Mbak, anggaran APBD yang di angka sekitar 28 sampai dengan 29 triliun ini
tidak digunakan apapun untuk masyarakat, tidak mungkin banget gitu loh. Nah, kerja-kerja ini harus disampaikan kepada masyarakat. Inilah PR pemerintah provinsi hari ini agar bisa menunjukkan performa kinerjanya kepada masyarakat. Sinergi dengan kawan-kawan Komisi C DPRD Jawa Timur secara khusus, bagaimana Anda membangun sinergi antara dengan pemerintah provinsi? Karena kan nggak gampang ya, harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, harus turun ke masyarakat menjelaskan kembali. Bagaimana nih Pak komitmen Anda? Kami memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Dalam fungsi legislasi kami, tentu kami melakukan pembahasan perundang-undangan bersama-sama yang sekiranya terkait dengan pembahasan perda bisa kita bahas bersama-sama. Itu tentu koordinasi yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan controlling. Setiap 3 bulan pemerintah itu menyampaikan laporan kinerja pertanggungjawaban dan capaian kinerjanya kepada kami. Baik. Kemudian kami juga setiap 6 bulan ada APBD perubahan yang kira-kira itu nanti perubahan ini digunakan untuk apa, karena nanti mungkin ada sisa anggaran, ada serapan anggaran yang belum pas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fungsi budgeting. Nah, fungsi budgeting ini kita sama-sama melihat alokasi anggarannya. Karena kadang-kadang kan ada OPD atau dinasnya ini yang kemudian masih belum bisa melakukan serapan anggaran secara maksimal. Kita tanya, kenapa serapanmu nggak maksimal? Kemudian kalau memang tidak maksimal, lantas sisanya ini digunakan buat apa? Nah, itu kemudian kita lakukan sinergi. Di samping itu kami juga berkolaborasi di beberapa titik. Semisal contoh kami kemarin turun di wilayah banjir Kecamatan Kecamatan Tulangan, Desa Grogol. Itu kami turun bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk melihat bagaimana sih kondisi masyarakat dengan banjir hari ini. Gitu. Jadi kalau saya harus turun di dapil saya, karena kewajiban saya, sumpah saya adalah untuk dapil Sidoarjo. Nah, secara ke masyarakat harus ke Sidoarjo, tapi secara tanggung jawab adalah seluruh Jawa Timur. Oke, artinya ini bukan kerja sendiri, Betul, ada sinergi dengan betul. pemerintah, dengan wakil rakyat, dengan masyarakat juga. Betul. Pak Adam, terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak Ini Ghea. informasinya luar Oke. biasa. Ini benar-benar mencerahkan, kita jadi tahu. Intinya pendapatan asli daerah ini nantinya juga akan kembali lagi kepada program-program di Jawa Timur pada masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, khususnya di Jawa Timur. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ghea. Kami tunggu dengan inovasi-inovasi lainnya di Komisi C. Semoga Siap. bisa capai target PAD ya tahun Amin, 2025. amin, Terima kasih Pak Adam. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa nantikan di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Adam. Oke. Ya, Sukses oke. selalu. Amin.